Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Pengmas Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang metode-metode yang biasa digunakan dalam psikoedukasi dan juga tipe-tipe program psikoedukasi berdasarkan tujuan. Selamat menyimak. Yang pertama, pada artikel ilmiah yang berjudul Psikoedukasi untuk menumbuhkan pengetahuan pada orang tua terkait deteksi dini tumbuh kembang anak yang ditulis pada tahun 2022, tertulis bahwa psikoedukasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti eksplorasi, penilaian, diskusi, bermain peran, dan demonstrasi. Selain itu, menurut Supratiknya, dalam bukunya yang berjudul Merancang Program dan Modul Psikoedukasi, model pembelajaran yang biasa digunakan dalam psikoedukasi adalah model experiential learning yang dikembangkan oleh Pfeiffer dan Jones. Model ini merupakan proses pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Menurut model ini, pembelajarlah yang harus aktif dalam melakukan sebuah proses belajar. Oleh karena itu, pendekatan ini juga sering disebut sebagai student-centered learning. Nah, ada beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam pendekatan experiential learning. Di antaranya yaitu simulasi, games, dan role play. Lalu, selain menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam psikoedukasi, pada bukunya tersebut, Supratiknya juga menjelaskan tentang tipe-tipe program psikoedukasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada tipe skill deficit atau life skill. Pada model ini mencakup serangkaian treatment yang berisi tentang peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang individu agar mampu menjalankan berbagai perannya secara efektif. Kerangka berpikir dari model ini adalah pemikiran bahwa di dalam diri seseorang seringkali ditemukan adanya kekurangmampuan dalam mengatasi suatu keterampilan sosial tertentu, sehingga diperlukan bentuk intervensi yang mengajarkan secara langsung jenis atau keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada tipe tugas perkembangan, yaitu model tugas perkembangan di mana pelaksanaan psikoedukasi ini materi dan tujuannya adalah berdasarkan pada tugas perkembangan sasaran program. Berdasarkan perspektif ini, tugas perkembangan dianggap sebagai tugas-tugas yang muncul pada masa tertentu dalam kehidupan seseorang, di mana ketika tugas tersebut berhasil dicapai, maka akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan untuk mencapai tugas-tugas selanjutnya. Sebaliknya, jika individu tersebut gagal, maka ia akan mengalami ketidakbahagiaan, penolakan dari masyarakat, dan juga kesulitan-kesulitan dalam mencapai tugas-tugas berikutnya. Dan tipe terakhir ada tipe ragam bantuan. Perbedaan model ini dengan model yang lain adalah model ini digunakan khusus untuk kelompok usia sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas. 3 bidang yang biasanya dijadikan materi psikoedukasi di dalam model ini adalah bidang pribadi sosial, akademik, dan juga bidang karir. Itu dia penjelasan tentang model-model psikoedukasi dan juga tipe-tipe program psikoedukasi berdasarkan tujuannya. Semoga bermanfaat.